Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku akan menjelaskan tentang bab 5, transaksi entitas induk dan entitas anak untuk persediaan dan jasa. Ini langsung saja. Nah, untuk pembahasan di bab 5 ini, kita akan membahas tentang adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Nah, artinya ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti tidak terjadi transaksi antara induk dan anak, tetapi transaksi seperti itu bahkan sangat mungkin terjadi sangat mungkin terjadi antara induk dan anak itu. Oke, karena motivasi melakukan kombinasi bisnis itu salah satunya itu untuk memperoleh manajemen laba gitu. Misalnya perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran ke perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan tadi ya. Untuk meningkatkan angka penjualan, jika menjelang akhir tahun penjualan itu dihitung ternyata turun drastis, itu sebabnya adanya transaksi hubungan istimewa antara induk dan anak. Jadi dia transaksi jual beli antar perusahaan sendiri gitu, induk dan anak. Namun di sini transaksi tersebut tidak boleh muncul pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasi. Tetapi yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi kepada non-afiliasi selain induk dan anak gitu. Jadi di luar transaksi induk dan anak itu boleh dicatat di transaksi laporan keuangan konsolidasi. Tapi kalau misalnya itu terjadi antara induk dan anak, maka perusahaan induk tetap melakukan pencatatan, sebab itu transaksi penjualan dan ada buktinya. Begitupun perusahaan anak akan tetap mencatat penjualan itu sebagai transaksi pembelian. Tapi tidak dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi gitu ya. Nah, masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak akan dicatat dan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam neraca saldo perusahaan induk, termasuk penjualan terhadap perusahaan anak, kemudian pembelian yang dilakukan persediaan menggunakan sistem perpetual. Nah, maka persediaan yang dilakukan di neraca perusahaan anak merupakan persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk. Nah, timbul proses eliminasi gitu. Nah, proses eliminasi itu yang pertama, proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak gitu. Dan yang kedua, jika perusahaan anak membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk dan barang dagang tersebut terjual kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasinya. Nah, waktu perusahaan anak membeli persediaan ke perusahaan induk itu nggak dicatat ya di laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha yang bukan dari entitas tunggal, tetapi dari kelompok usaha yang bergabung. Nah, jadi laporan keuangan konsolidasi itu mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk dan anak. Walaupun secara pelaporan perusahaan induk dan anak adalah satu entitas pelaporan, kecuali pencatatan yang masih disebut entitas yang terpisah. Nah, transaksi entitas induk dan entitas anak. Nah, gambar 5.1 yang ada di buku itu, entitas induk tidak hanya memiliki entitas anak atau ada beberapa entitas anak, maka yang dikatakan transaksi dalam ini yaitu barang dagangan itu mengalir dari entitas induk dan entitas anak, aset tetap ditransfer atau mengalir atau dijual dari entitas induk kepada entitas anak. Begitupun sebaliknya gitu. Antara entitas anak pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antar entitas anak.
Nah, pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Adanya transaksi yang melibatkan entitas induk bertransaksi kepada entitas anak, maka dampak atau pengaruh tersebut tidak boleh dimunculkan, tetapi harus dieliminasi. Nah, dari gambar 5.2 yang ada di buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Dwi Wartani, itu artinya untuk transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa perusahaan dagang, di mana entitas induk menjual ke entitas anak atau entitas anak menjual ke entitas induk. Dampak terhadap penjualan persediaan yaitu keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Nah, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya yaitu keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi ketika barang dagangan yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak ke entitas non-afiliasi gitu. Nah, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, penangguhan keuntungan atau kerugian. Artinya, seandainya entitas induk menjual kepada entitas entitas anak di tahun 2019 sampai di tanggal 31 Desember 2019, ternyata barang dagangan yang dibeli entitas anak dari entitas induk belum terjual gitu ya. Maka keuntungan atau kerugian transaksi jual beli antara induk dan anak itu belum terrealisasi, sehingga harus ada eliminasi di pencatatan yang dilakukan entitas induk berupa penangguhan keuntungan atau kerugian tersebut gitu ya. Sebentar ya. Oke, transaksi hulu yaitu penjualan persediaan setelah periode akuntansi. Nah, akan ada 3 skenario hubungan transaksi antara induk dan anak gitu loh. Nah, yang pertama itu bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangan yang dijual dari induk pada anak semuanya sudah terjual habis gitu. Yang kedua, induk menjual barang dagangan pada anak. Barang dagangan yang dijual dari induk pada anak sampai akhir periode belum sama sekali terjual. Nah, sehingga akan ada penangguhan yang belum terrealisasi yang dicatat perusahaan induk sebagai perusahaan yang menjual gitu. Lalu yang ketiga, adanya sebagian dari barang dagangan yang dijual dari induk kepala anak. Itu sudah terjual atau sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Transaksi hilir yaitu penjualan persediaan setelah periode akuntansi itu. Artinya yang menjual barang dagangan adalah perusahaan anak pada perusahaan induk. Maka pengaruh kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak sebesar persentase kepemilikan sehingga ketika mencatat keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi maka pencatatannya harus dikalikan dengan persentase kepemilikan gitu. Nah, transaksi penjualan jasa. Artinya perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa atau layanan kepada perusahaan induk. Nah, karena tidak ada hubungannya dengan persediaan atau dalam penjualan persediaan ada yang belum terjual semua atau hanya terjual sebagian. Sedangkan untuk penjualan jasa ketika perusahaan anak memberikan jasa ketika transaksi itu selesai, maka akuntansi sudah 100%. Itu untuk transaksi penjualan jasa. Oh ya, terima kasih. Itu saja ya mungkin ya materi pada hari ini, pada bab ini ya, pada video ini maksudnya. Pada video ini lebih dan kurang saya mohon maaf ya gitu ya. Masih banyak kekurangan dalam video ini, jadi saya mohon maaf karena dalam proses pembelajaran gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.